Hai, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Pada episode kita kali ini, kita akan melihat suasana kota Wangi-Wangi yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Wakatobi dan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada video kali ini, gambar terlihat agak gelap disebabkan karena saat melakukan pengambilan video dilakukan ketika di pagi hari, di mana kendaraan juga terlihat sangat lengang. Sebelum menjadi daerah otonom, wilayah Kabupaten Wakatobi lebih dikenal sebagai Kepulauan Tukang Besi, disebabkan karena di wilayah ini banyak ditemukan pengrajin besi untuk membuat berbagai peralatan seperti parang, pisau, cangkul, dan sebagainya. Adapun nama Wakatobi sendiri merupakan akronim dari 4 pulau utama di Kepulauan Wakatobi, yaitu Wanci, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko. Wakatobi juga merupakan salah satu taman nasional laut di Indonesia dengan merangkumi keluasan 1,39 juta hektar atau hampir seluruh wilayah Kabupaten Wakatobi masuk dalam kawasan Taman Nasional Laut Wakatobi. Taman Nasional Laut Wakatobi menyangkut keanekaragaman hayati laut dan skala dan kondisi terumbu karang tertinggi. Kondisi ini tak heran Wakatobi ditetapkan sebagai pusat segitiga karang dunia atau Coral Triangle. Baiklah, sekarang mari kita lihat di manakah posisi Wangi-Wangi atau Kabupaten Wakatobi itu. Baiklah, sekarang kita coba melihat di manakah posisi Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi ini. Jadi inilah posisi Wangi-Wangi, ibu kota Kabupaten Wakatobi. Ini adalah Marina Togomowondu, tempat pelabuhan kapal pesiar. Ini pelabuhan kapal Wanci dan ini pelabuhan feri. Ini pelabuhan feri. Oke, sekarang kita lihat posisi Wangi-Wangi ini. Dia berada di Pulau Wanci. Ini adalah Pulau Wanci. Ini adalah Wangi-Wangi, ini Pulau Wanci. Dan ini Kaledupa, ini Tomia, dan ini Binongko. Ya, ini Wangi-Wangi. Jadi Wakatobi ini adalah akronim dari Wanci, Kaledupa, Tomia, Binongko. Jadi akronim 4 pulau ini. Wakatobi ini terdapat di sebelah tenggara Pulau Buton, di mana kawasan dari Kabupaten Wakatobi ini masuk dalam kawasan Taman Nasional Wakatobi. Jadi kawasan Taman Nasional Wakatobi ini berada dengan keluasan 1,9 juta hektar. Jadi seluruh kawasan Kabupaten Wakatobi adalah taman nasional karena di sini keanekaragaman hayati perikanan sangat tinggi. Sini ada atol, ini Pulau Runduma. Di sini tempat spesies penyu dan keanekaragaman hayati perikanan sangat tinggi. Jadi untuk mengakses wilayah Wakatobi ini dapat dilakukan melalui kapal laut dari Kendari, naik kapal lewati Wauni sampai ke Wangi-Wangi. Begitu juga kapal dapat melalui Bau-Bau lewat selatan Buton dan masuk ke Wangi-Wangi. Adapun alternatif lain juga bisa menggunakan kapal feri ini tiap hari lewat Lasalimu. Dari Lasalimu bisa ke Bau-Bau dan dari Lasalimu juga bisa ke Kendari lewat pelabuhan Amulengo, Konawe Selatan. Selain itu untuk ke Wakatobi juga bisa melalui pesawat terbang dari Bau-Bau, dari Kendari, bahkan dari Makassar transit Kendari langsung bawa, ada juga Makassar langsung Kendari. Jadi inilah posisi dari Kabupaten Wakatobi.
Pada masa sebelum kemerdekaan, di Wakatobi telah berdiri beberapa kerajaan-kerajaan kecil tradisional, yang kemudian kerajaan-kerajaan tersebut yang tersebar di 4 pulau yang ada, kemudian bergabung menjadi bagian dari Kesultanan Buton. Setelah Indonesia merdeka dan Sulawesi Tenggara berdiri sebagai satu provinsi, wilayah Wakatobi hanya berstatus beberapa kecamatan dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Buton. Jadi pada saat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan masuk Kabupaten Buton, Wanci, Kaledupa, Tomia, Binongko itu adalah merupakan kecamatan saja. Sedangkan pada tanggal 18 Desember 2003, Wakatobi resmi ditetapkan sebagai salah satu kabupaten pemekaran di Sulawesi Tenggara dengan ibu kota berkedudukan di Wangi-Wangi, Pulau Wanci. Sebagai sebuah daerah kepulauan, masyarakat Wakatobi memiliki mata pencarian bermacam-macam, namun sangat didominasi oleh nelayan, perdagangan dan jasa. Kondisi dan tekstur tanah di Wakatobi yang kurang subur menyebabkan pertanian bukan menjadi prioritas dan mendorong penduduk Wakatobi untuk mencari pencaharian di luar Wakatobi atau berdagang antar pulau. Akibatnya, tidak sedikit penduduk Wakatobi kemudian menetap dan tinggal di beberapa wilayah Indonesia seperti Kepulauan Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa kepulauan di Nusantara lainnya. Sebagai salah satu Bali baru dari 10 kawasan ekonomi khusus pariwisata yang dicanangkan sebagai destinasi wisata unggulan, menyambangi Wakatobi menjadi daftar yang wajib dikunjungi. Keunggulan potensi alam Wakatobi yang secara geografis terdiri dari 97% lautan dan 3% daratan berpusat di kekayaan hayati bawah laut. Sebagai daerah objek wisata internasional, fasilitas yang dimiliki kabupaten ini sudah tergolong lengkap, mulai dari fasilitas jalan yang memadai, taksi yang jumlahnya cukup, tempat makanan tergolong bersih, dan penginapan dengan harga yang terjangkau. Penginapan di Wakatobi ada bervariasi mulai dari yang 300.000 per malam sampai kepada yang 500.000 per malamnya. Jadi pemilihan bisa disesuaikan dengan isi kantong kita. Kegiatan paling populer saat mengunjungi Wakatobi adalah menyelami keindahan bawah lautnya yang spektakuler. Hampir seluruh wilayah perairan Wakatobi bisa menjadi tempat menyelam maupun snorkel. Namun yang paling populer adalah Onemohute di Wangi-Wangi dan Roma di Tomia. Jangan khawatir jika kamu belum bisa menyelam, kamu bisa sekedar snorkeling ataupun bercengkrama dengan beberapa lumba-lumba yang kerap muncul di atas permukaan. Salah satu tempat terbaik untuk melihat lumba-lumba adalah di Pelabuhan Mula Raya yang dapat dicapai dalam waktu 20 menit dengan perahu sewaan dari kota Wanci, Wangi-Wangi. Demikianlah video tentang suasana dan keadaan kota Wangi-Wangi, ibu kota dari Kabupaten Wakatobi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kantor polisi itu sudah masuk Wanci itu. Nah, tapi kalau sudah itu perumahannya polisi itu yang belosin itu.